peserta lomba puisi yang diadakan oleh Universitas Teknologi Mingzhi. Kalian sudah siap menerima kenyataan hasil lomba kali ini, bukan? Oke, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Indra, salah satu juri lomba puisi kali ini. Sebelum mulai memberi penilaian terhadap puisi-puisi yang kami terima kali ini, di sini secara umum saya mau bandingkan tema-tema puisi tahun 2021 ini dibandingkan dengan tema-tema puisi tahun sebelumnya. Secara garis besar, tema-tema tahun lalu lebih banyak berisikan tentang COVID-19 karena ini adalah sesuatu yang baru di tahun kemarin. Sedangkan tema-tema tahun ini lebih banyak berkisar tentang kerinduan, baik pada orang tua maupun pada kampung halaman karena tidak bisa mudik. Dan kali ini para penulis puisi juga mengembangkan kreativitasnya merekayasa mudik dengan teknologi yang ada sekarang. Juga ada puisi-puisi pujian terhadap Taiwan yang dengan lapang menerima para tenaga kerja asing. Puisi-puisi yang mensyukuri apa yang telah Taiwan berikan, termasuk orang tua yang mereka asuh di Taiwan yang membuat mereka merasa dihargai. Nah, untuk lebih jelasnya tentang hasil penjurian puisi-puisi yang masuk tahun ini, berikut ini Santina, juri lainnya dalam lomba puisi kali ini, akan menjelaskan lebih lanjut per puisi. Marilah kita dengarkan rangkuman hasil penilaian lomba puisi tahun ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan segala puji dan syukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan yang diberikan kepada kita semuanya. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, kita bertemu lagi bersama saya Santina pada Lomba Puisi Universitas Teknologi Mingzhi tahun 2021. Meskipun saat ini kita masih diselubungi pandemi COVID-19, tetapi semangat berkarya harus tetap kita pertahankan. Tapi ya kita tetap jangan lupa ya untuk menjaga protokol kesehatan pandemi dan berdoa agar virus ini segera punah. Hasil karya tahun ini banyak yang bertajuk tentang kerinduan. Mungkin karena pandemi, banyak dari teman-teman kita tidak bisa mudik untuk berkumpul dengan keluarga untuk kedua kalinya. Ya, semoga saja virus ini bisa segera punah. Nah, kita kembali pada lomba puisi tahun ini yang dimana juara pertama dimenangkan oleh Ade Junita dengan judul Terima Kasih Negeri Formosa. Puisi ini berisikan tentang perjuangan pekerja migran Indonesia pada perantauan. Setiap bait yang dimulai dari kami hanyalah menunjukkan status yang dilengkapi misi perjuangan yang ingin diraih. Meskipun jalan perjuangan tidaklah selalu mulus dan seringkali dilemehkan, tetapi ketegaran hingga waktu pulang kampung syarat dengan cinta dengan negara tempat bekerja, kampung halaman, keluarga, dan sesama. Sungguh sebuah karya yang motivatif. Juara kedua dimenangkan oleh Ayu Fitria Handayani dengan judul Tanpa Kalian, Ayah dan Ibu. Hari Raya memang paling mudah untuk mengundang rasa rindu akan kampung halaman, terutama pada orang-orang tercinta seperti ayah dan ibu. Puisi ini menuliskan perbedaan suasana lebaran di negara kerja dan kampung halaman yang hanya bisa diobati dengan resep masakan ibu. Sungguh ini merupakan gambaran hampir semua PNI yang berjuang di luar negeri. Seperti pada tulisannya, Bu, tanpa kusadari kedua pipi ini mulai basah. Saat ku tengok semangkuk kuah opor, aku sengaja Bu memasaknya sama persis dengan resep yang ibu ajarkan sebagai pengobat rinduku padamu. Namun tak kutemukan rasa yang sama dengan masakanmu kala itu. Ya, makanan adalah obat yang paling mujarab untuk mengobati rasa rindu. Dan penulis dengan cerdas menggunakan unsur ini dalam hasil karyanya. Yang ditunjang dengan ayah, ibu, apalah dayaku, kita terpenjara jarak, disekat samudra, terharang bentang bumantara. Jadi penulis dengan cara ini menonjolkan rasa rindu yang terharang oleh jarak. Sungguh sebuah puisi yang indah. Kemudian kita berlanjut pada juara ketiga yang dimenangkan oleh Evi Agustika dengan judul Ramadanku di Formosa. Bekerja di negeri asing tidaklah mudah, tetapi jika dijalani dengan baik akan menjadi sebuah cerita dongeng yang bagus untuk diceritakan kepada anak cucu di kemudian hari. Perjuangan mengangkat derajat keluarga hanya bisa diketahui orang yang telah melaluinya sendiri. Sungguh beruntung negara yang dituju oleh penulis tidak banyak mempersulit dalam hal sara. Seperti dalam puisinya yang tertulis,
5 Ramadan pun telah kulalui sendiri, sahur dan berbuka tanpa ada yang menemani. Di sini, di negeri asing, tempatku menggais rezeki, Formosa. Saksi bisu perjuanganku mengangkat derajat keluarga. Peluh air mata rindu, tanda cinta tak kasat mata. Taiwan, negeri indah dan bertoleransi. Memberi ruang dan kesempatan menyesap manis bermunajat pada Sang Pencipta. Meskipun berbeda kultur, agama, ras dan budaya, tak pernah rasis apatah lagi diskriminasi. Terima kasih Taiwan. Dalam puisi ini menyiratkan bahwa pekerja migran Indonesia menerima suka dan duka selama bekerja di Taiwan dengan ikhlas, yang kemudian diubah menjadi sebuah energi untuk berjuang sampai akhir kontrak. Kemudian ada 3 hasil karya pilihan dengan nilai yang sama. Ketiga hasil karya pilihan ini adalah hasil karya Malyutin, Etik Nurhalimah, dan NNA Akram. Kita mulai dari karya Malyutin yang berjudul Mudik Virtual. Mudik virtual telah menjadi istilah terkenal saat ini, meskipun masih banyak yang merasa kecewa karena tidak bisa berkumpul secara nyata dengan keluarga. Tetapi teknologi zaman sekarang ini setidaknya bisa membantu untuk mengobati rasa kangen. Dalam puisi ini menyampaikan beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kondisi tanpa menghilangkan tradisi. Selain itu juga membangun kesadaran dan tanggung jawab kita untuk tidak membawa pulang virus yang membahayakan bagi keluarga kita. Tapi sangat disayangkan penulis kurang perhatian pada penggunaan huruf besar dan tanda bahasa. Isinya yang cukup inspiratif seperti mudik bisa menimbulkan kerumunan massa, berpotensi sebagai sumber penularan corona. Stasiun, terminal, bandara, dan pelabuhan menjadi tempat berpotensi penyebab kematian. Jangan bilang ini menghilangkan tradisi. Jangan berpikir semua ini menghalangi silaturahmi. Semoga hanya 2 kali puasa, 2 kali Idul Fitri kita berlebaran melalui media virtual ini. Hasil karya yang berdasarkan keadaan pada saat ini sangat banyak, memberikan banyak informasi yang penting melalui puisi. Kemudian hasil karya pilihan satunya lagi adalah hasil karya Etik Nurhalimah dengan judul Rindu Kampung Halaman. Dalam hasil karya ini, penulis mengutarakan rasa rindu yang mendalam hingga membeku yang saking dalamnya kepada orang-orang terkasih di kampung halaman, baik orang tua maupun si buah hati. Rasa rindu ini membuncah karena ramainya waktu dan tibanya hari raya. Rangkaian kata-kata yang sederhana, tapi cukup untuk mengutarakan maksud hati penulis. Orang-orang terkasih sering menjadi penyemangat kerja bagi pekerja migran di bumi Formosa. Titip berjuta rindu pada mereka di kampung halaman, biarkan rasa ini kelam, menikam gundah yang mulai membuncah setelah 1 dasawarsa berpisah. Rindu dalam kalbu masih seperti dulu, khayalan dengan sanak saudara bertemu di hari raya. Malam yang sunyi, sampaikan rinduku pada mereka, aku di sini nyaris beku memendam rasa, biarkan malam beranjak pagi, aku berteman sepi, air mata di pipi. Tiada gema singgah menepi, takbir mengarun menyerisik hati. Aku pasti pulang, menunggu waktu akan datang, yang kurindu sepanjang zaman. Sebuah puisi yang begitu menjanjikan kepulangan di masa depan. Puisi yang inspiratif ini menjadikan kerinduan sebagai semangat untuk berjuang guna untuk pulang ke kampung halaman di masa mendatang. Puisi pilihan satunya lagi, karya NNA Akram, yang berjudul Detik yang Berharga. Detik yang Berharga merupakan sebuah puisi yang akan memancing kita membaca puisi ini untuk kedua kalinya. Mencoba menebak apakah kamu itu adalah teman, idola, atau sesiapa. Tapi yang pasti, kamu di dalam puisi ini tidak benar-benar ada dalam kehidupan dan tidak menjanjikan bagi penulis. Sehingga penulis terbangun setelah 3 tahun, yang ditulis dengan setelah ribuan senja terkurung dalam bermacam aturan, setelah ribuan senja tak mendatangkan kamu dan tak ada pertemuan, setelah ribuan senja hidup di ujung terunjuk majikan, setelah ribuan senja menggigil dalam kerinduan. Puisi tahun ini banyak bertajuk tentang kerinduan. Jadi puisi yang Detik yang Berharga ini juga bercerita tentang kerinduan, tetapi pada seseorang yang maya. Penulis merasakan terbangun setelah 3 tahun dan kembali berjuang sesuai motif terawal ketika memulai status sebagai pekerja migran. Semua kerinduan diaspora Indonesia yang berada di Taiwan tertuang dalam puisi hasil karya tahun ini.
Semoga kita semua diberkati dan virus corona ini bisa cepat punah sehingga kita bisa kepada kehidupan normal dan kembali kepada keluarga kita yang tercinta. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada semua pendengar. Nah, itulah nama-nama pemenang Lomba Puisi Universitas Teknologi Mingzi tahun 2021 ini beserta karya-karyanya. Sekali lagi, selamat kepada para pemenang. Dan di masa pandemi seperti sekarang ini, di sini Indra juga mau ingatkan, marilah kita tetap waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di Lomba Puisi Universitas Teknologi Mingzi tahun depan.